Topik kita pagi hari ini adalah tentang revolusi Melati ya. Sebelum kita memulai mata pelajarannya, kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini, nak? Oh, tidak ya. Baik, berarti hari ini semuanya hadir ya. Nah, baik. Kita hari ini akan menjelaskan tentang pengertian revolusi Melati, latar belakang terjadinya revolusi Melati, teori efek domino, teori arah revolusi Melati, pengaruh revolusi Melati terhadap bangsa lain, dan pengaruh revolusi Melati terhadap Indonesia ya. Nah, baiklah. Tujuannya agar kita itu mengetahui tentang pengertian revolusi Melati, apa itu yang dimaksud dengan efek domino, apa itu arah revolusi Melati, terus tentang pengaruh, mengetahui tentang Melati terhadap bangsa lain, dan mengetahui pengaruh tentang revolusi terhadap bangsa Indonesia. Langsung saja ya, Ibu menjelaskan tentang pengertian revolusi Melati terlebih dahulu. Nah, revolusi Melati adalah perubahan sosial yang kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Nah, atau dikenal dengan kata lain yaitu revolusi merupakan sebuah upaya untuk perubahan total baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, tatahan atau negara itu sendiri. Nah, di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijadikan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Nah, biasanya revolusi itu sendiri identik dengan upaya menjatuhkan kediktorat bangsa yang tidak puas atas kekuasaan pemimpin negara yang merupakan diktator. Terbiasa terjadi pemicu revolusi itu sendiri. Nah, revolusi yang menyambar ke berbagai negara-negara Arab lainnya, revolusi Melati adalah suatu istilah yang diberikan oleh orang-orang Timur Tengah untuk mendetekkan pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Nah, bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum dan simbol ekspresi kesucian dan ketulusan dan kasih sayang. Nah, negara-negara yang bergejolak tersebut ibaratkan merupakan sebuah tangkai. Berbeda dengan suatu kawasan Timur Tengah, satu persatu mencakup mulai mengeluarkan bau harum, yaitu peristiwa-peristiwa yang mengacu terjadinya revolusi. Nah, revolusi Melati sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dalam dunia internasional. Nah, berikutnya tentang teori efek domino. Nah, teori domino adalah teori yang berspekulasi bahwa apabila sebuah negara dan suatu kawasan terkena pengaruh komunisme, negara-negara sekitar akan ikut dipengaruhi oleh komunisme juga. Nah, lewat efek domino, teori yang sering digunakan pada tahun 1950-an sampai tahun 1980-an ini digunakan oleh beberapa presiden Amerika Serikat semasa Perang Dingin sebagai alasan interventasi AS seluruh dunia. Ada juga tentang teori penyebab kecelakaan kerja ya. Nah, kecelakaan kerja biasanya timbul sebagai hasil gabungan dan beberapa faktor. Nah, teori tentang terjadinya kecelakaan diantaranya itu tentang teori kebutuhan murni, teori kecenderungan kecelakaan, teori 3 faktor utama, teori 2 faktor, teori faktor manusia, dan masih banyak lagi ya. Nah,
Nah, berdasarkan pendekatan epidemiologi, terbentuknya kecelakaan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu host, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan host yaitu tenaga yang mempunyai resiko terpapar oleh berbagai potensi bahaya yang ada. Nah, yang kedua itu agen, yaitu pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan, beban kerja dan jam kerja akan dipotensi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Environment, yaitu lingkungan yang terdapat pada tempat kerja yang meliputi lingkungan fisik, kimia, dan biologi yang dapat dipaparkan bahaya dengan dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, berikutnya tentang arahan revolusi Melati. Nah, revolusi Melati Tunisia yang memicu perubahan massal dan drastis di Timur Tengah pada tahun 2010 hingga 2011, yaitu Arab Spring. Nah, dalam kurun waktu tersebut banyak rezim yang selama puluhan tahun mapan goyah dan jatuh akibat gerakan perlawanan masyarakatnya. Nah, yang berikutnya tentang pengaruh revolusi Melati terhadap bangsa lain. Nah, revolusi Melati yang dilancarkan rakyat Tunisia berhasil menggeserkan rezim diktator Zaine El Abidin bin Ali yang telah berkuasa sekitar 23 tahun. Nah, meskipun dengan berbagai strategi tersebut diperhakkannya oleh berbagai kalangan yang sangat diuntungkan selama bin Ali berkuasa di negeri produsen kurma terbesar di dunia tersebut. Kroni-kroninya yang para elit-elit politik yang sudah lama menikmati gratifikasi yang diberikan bin Ali tentu saja enggan meninggalkan begitu saja. Nah, sebagai fasilitas kemewahan tersebut. Nah, sesuai Konstitusi Tunisia, pemilihan umum akan digelar 60 hari ke depan, serta kebangsaan pers dan kebangsaan berkumpul serta mengeluarkan pendapat di depan umum. Hak asasi manusia akan dijamin. Negara rakyat Tunisia masih belum yakin terhadap segala janji tersebut dan mereka menolak keikutan partai pemerintah yang berkuasa sebelumnya. Pada pemilihan umum yang akan digelarkan 60 hari ke depan, suatu harga yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh rakyat dengan proses penggeseran rezim diktator Tunisia itu. Bisa juga diprediksikan sekitar revolusi Melati, rakyat Tunisia disponsori oleh orang-orang yang menurut perspektif barat tersebut merupakan kelompok-kelompok muslim. Nah, dalam konteks ini pula Nicholas menolak pemerintahan Zain El Abidin bin Ali untuk mendarat ke wilayah Perancis. Nah, padahal secara histori Tunisia sudah banyak terbuat bagi kepentingan Perancis. Sikap dingin yang selanjutnya ada tentang pengaruh revolusi Melati terhadap negara-negara Arab Timur Tengah. Yang pertama itu revolusi Mesir. Nah, seorang pemuda bernama Ghonim membuat laman Facebook baru bernama We Are All Khalid Said. Ia mengatakan bahwa ini adalah revolusi kaum muda di internet dan kini merupakan revolusi bagi semua rakyat Mesir. Nah, kata Ghonim kepada kantor berita. Yang kedua itu ada tentang kronologis revolusi Mesir. Nah, protes dimulai pada hari Selasa pada tanggal 25 Januari tahun 2011 yang terinspirasi oleh revolusi yang sukses di Tunisia. Ribuan orang mulai turun ke jalan untuk memprotes kemiskinan, pengangguran, dan merajalela. Komposisi pemerintah dan pemerintahan otonis dari Presiden Hosni Mubarak yang telah memerintah negara itu selama hampir 30-an tahun. Ini adalah protes pertama dengan skala besar sejak tahun 1979
70-an. Pemerintah menanggapinya dengan memblokir Twitter. Twitter tidak hanya membuat warga Mesir marah, tetapi justru menambahkan peningkatan. Nah, perlawanan nasional tersebut adalah perlawanan anti pemerintah. Kemudian selama 2 hari berikutnya, tanggal 26 sampai tanggal 27 Januari 2011, proses berlanjut. Polisi anti huru hara turun ke jalan, menangkap dan melukai ratusan orang dengan menggunakan tongkat gas air tentang pengaruh revolusi terhadap Indonesia. Nah, revolusi Melati Tunisia menyebarkan melewati batas negara di bawah angin yang bertiup kencang ke seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan mungkin saja ke seluruh dunia. Revolusi Jamis pecah pada 14 Januari 2011. Momen itu berhasil menggulingkan Presiden Zine al-Abidin Ben Ali yang Lalim Ben Ali menjadi orang nomor 1 di Tunisia selama 23 tahun. Reformasi negara Timur Tengah bak tasnami besar yang melanda negara-negara sekitar Tunisia. Universitas Ahliya dan Universitas Islam ditutup oleh pemerintah. Nah, demonstrasi sudah terjadi sejak muncul seruan dari grup 30 Januari. Itu dimulai saat yang masih menjadi Republik Yaman Utara member ke Indonesia. Gelombang reformasi ke Timur Tengah tersebut seharusnya kecil. Kemungkinan akan mengancam Indonesia. Revolusi Melati adalah gelombang reformasi untuk mengajukan pemerintah yang tidak demokratis. Nah, hal itu benar terjadi pada saat reformasi di Indonesia dengan kejauhan rezim Soeharto. Secara umum penyebab utama adalah keterbatasan atau demokrasi, KKN yang korupsi dengan merajalela, dan adanya krisis ekonomi dan krisis pangan beberapa pengamat politik. Tapi sayangnya negara Timur Tengah tidak mau meniru Indonesia, meskipun mayoritas muslim terbesar adalah di sini. Indonesia dibandingkan dengan Mesir dan Tunisia jauh berbeda dari pemerintahan Indonesia sekarang yang sudah menjadi sangat demokratis. Bahkan over demokratis dijadikan percontohan negara demokratis di Asia, meski masih ada kekurangan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kepentingan pribadi atau kepentingan politik tertentu, maka sebaiknya opini yang berlebihan tersebut disudahi. Bisa isu itu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para politikus, maka para politikus tidak berjaksa dan sabar dalam meraih ambisi kemenangan politik di tahun 2014. Nah, kesepakatan demokratis bangsa adalah semua akan mendapatkan kesempatan politik dalam 5 tahun sekali. Nah, itulah tentang materi kita pada hari ini. Tentang yang memicu apa sih dampak revolusi Melati secara umum gitu ya. Nah, dampak revolusi Melati ialah membuat negara-negara Arab lainnya yang hampir bernasib sama seperti Tunisia berniat dan ingin untuk menggapai atau mencapai demokrasinya. Dengan memandang fenomena kejadian Tunisia yang berhasil menurunkan penguasa mereka, yaitu Presiden Ben Ali, serta berita-berita yang media massa cenderung merasa besarkan masalah demokrasi Tunisia, membuat masyarakat di negara-negara Arab lainnya semakin bermotivasi untuk melakukan perjuangan dengan cara demokratis. Nah, revolusi Melati itu diberikan oleh orang-orang Timur Tengah untuk mengidentikan pengolahan rakyat di negara-negara tim. Universitas Ahliya dan Universitas Islam oknum ditutup
oleh pemerintah demokrasi di Sunda menjadi sejak muncul seruan dari grup 30 hari di Facebook para pemuda seluruh Sundan dan Gejala dengan kejuruan damai pemerintah. Grup di Facebook yang diakui sekitar 17.000 anggota itu juga membesarkan soal kematian Abdurrahman yang menjulukan rakyat menumbangkan rezim militer. Ribuan demonstran memenuhi jalan Sarna, ibu kota Yaman. Itu dimulai saat Yaman masih menjadi Republik Yaman Utara memberikan ke Indonesia. Gelombang reformasi di Timur Tengah tersebut seharusnya kecil, kemungkinan akan mengancam Indonesia. Revolusi Melati adalah gelombang reformasi untuk menghancurkan pemerintah yang demokratis. Hal itu benar menjadi pada saat revolusi di Indonesia sangat kejatuhan rezim Soekarno. Secara umum penyebab utama adalah keterbatasan atau demokrasi, KKN, dan korupsi yang merajalela dan adanya krisis ekonomi dan krisis pangan. Tapi sayangnya negara Timur Tengah mau meniru Indonesia, meski mayoritas Muslim terbesar adalah di sini. Indonesia membandingkan dengan Mesir dan Tunisia jauh berbeda. Pemerintah Indonesia sekarang sudah menjadi sangat demokratis. Momen di Timur Tengah tersebut dimanfaatkan oleh para pahlawan politik pemerintah dengan terus punya ambisi meraih demokrasi politik yang negeri ini. Nah, secara umum digambarkan bahwa Indonesia sudah Secara umum digambarkan bahwa Indonesia sudah sedemikian rupa gawatnya dan bisa terkena wabah revolusi Melati Tunisia. Sebaiknya para politikus atau media massa yang berafiliasi politik tentu mengumumkan masalah itu secara profesional di depan Republik. Nah, kepentingan pribadi politik tentu, maka sebaliknya opini yang berlebihan tersebut disudahi. Bisa isu-isu yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para politikus, maka ketidakbiasaan bangsa kembalinya bergoyah. Bila itu terjadi, yang sengsara adalah rakyat juga. Para politikus bertindak, bekerja, dan sabar dalam memarahi ambisi kemenangan politik di tahun 2014. Kesempatan demokrasi bangsa adalah semua akan mendapatkan kesempatan politik dalam 5 tahun sekali. Nah, apa sih dampak lain reformasi Melati? Nah, dampak dari revolusi Melati itu secara umum, dampak dari revolusi Melati ialah membuat negara-negara Arab lahir yang hampir bernasib sama seperti Tunisia berniat ingin untuk menggapai atau mencapai demokratis dengan memandang fenomena kejadian Tunisia yang berhasil menurunkan penguasa mereka, yaitu Presiden Ben Ali, serta berita-berita dari media massa yang cenderung membesar-besarkan permasalahan demokratis Tunisia. Revolusi Melati yang diberikan oleh orang-orang Timur Tengah itu mengidentikan pengolahan rakyat di negara-negara Timur Tengah dengan bunga melati. Nah, bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang dianggap suci dan ketulusan kasih sayang yang menarik dipandang. Dan demikian harum dan indah. Negara-negara bergejolak tersebut ibaratkan merupakan sebuah tangkai yang berada di suatu kawasan timur. Satu persatu pucuk itu memulai mengeluarkan bau yang harum, yaitu peristiwa-peristiwa yang memacu terjadinya revolusi, sehingga Timur Tengah sendiri banyak terjadi. Kesimpulannya,
Revolusi Melati yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga tahun 2011 bermula dari revolusi Tunisia hingga menyebarkan dan mempengaruhi ke berbagai negara-negara Arab lainnya. Hal ini dikarenakan peristiwa revolusi Melati yang didasari oleh demokrasi rakyat merupakan yang pertama kali terjadi selama beberapa dekade di Timur Tengah. Belum pernah ada satu negara Arab di Timur Tengah yang bermimpin negara dijatuhkan oleh demokrasi rakyat. Oleh karena itu revolusi Melati ini merupakan sebuah ajaran baru untuk dunia Timur Tengah. Pertemuan hari ini kita cukupi dulu, cukup sampai di sini tentang revolusi Melatinya. Kita ketemu pada minggu depan. Semoga kita dipertemukan lagi semua, tidak ada yang alfa, dan semoga sehat selalu. Sampai ketemu pada minggu depan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.